Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Maulana Syuhada Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jurnal umum. Di sini kita sama-sama belajar untuk mengerjakan contoh soal transaksi dan nantinya kita rubah ke dalam jurnal umum. Tetapi sebelum kita mengerjakan jurnal umum, terlebih dahulu kita harus memahami posisi atau aturan debit dan kredit. Jadi di dalam akuntansi itu kita tidak asing dengan debit dan kredit. Nah, disinilah akun-akun nantinya yang terkait di dalam transaksi. Ada harta atau aset, ada kewajiban atau hutang, ada piutang, ada pendapatan, dan ada biaya atau beban. Aset. Kalau aset bertambah, nanti kita posisikan angkanya di debit. Nah, kalau aset berkurang, nanti kita posisikan di kredit. Kemudian, kewajiban atau hutang, kalau hutang perusahaan bertambah, kita posisikan di kredit, dan kalau hutang perusahaan berkurang, kita posisikan di debit. Hutang bertambah ini maksudnya perusahaan membeli barang tetapi secara kredit, ataupun secara hutang. Jadi kita letakkan di kredit apabila hutang bertambah. Kemudian, apabila perusahaan sudah membayar, berarti hutangnya berkurang. Kita letakkan di posisi debit. Kemudian piutang. Piutang bertambah, kita posisikan di debit, dan piutang berkurang, kita posisikan di kredit. Piutang dan hutang ini berbeda. Kalau hutang ini adalah perusahaan yang memiliki hutang kepada orang lain atau kepada badan lain. Kemudian kalau piutang, badan ataupun perorangan yang memiliki hutang kepada perusahaan. Lalu perusahaan mencatat sebagai piutang. Nah, itulah perbedaan antara hutang dan piutang. Kemudian pendapatan. Pendapatan bertambah, kita posisikan di kredit. Kemudian pendapatan berkurang, kita posisikan di debit. Kemudian biaya atau beban. Biaya atau beban bertambah, kita posisikan di debit. Dan biaya berkurang, kita posisikan di kredit. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Di sini saya beri 10 contoh soal. Kemudian saya ilustrasikan perusahaan ini bergerak di bidang otomotif milik Pak Amir. Jadi ini adalah contoh dari format ataupun kolom dari jurnal umum. Ada tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Inilah posisi debit dan kredit yang saya jelaskan tadi. Jadi judulnya Jurnal Umum Bengkel Pak Amir periode 2020. Ini periodenya tergantung kita. Kapan kita membuat periode pelaporannya. Kemudian kita masuk kepada yang pertama. Soal yang pertama tanggal 5 Januari 2020. Di sini Pak Amir menginvestasikan sejumlah uang di perusahaan untuk modal awal sejumlah 100 juta. Berarti Pak Amir ini dia memberikan uang kepada perusahaan sebagai modal awal, yaitu 100 juta. Jadi di sini kita analisa, kita masukkan ke dalam jurnal umumnya. Jadi akun yang terkaitnya adalah kas dan modal. Kalau 100 juta sebagai modal awal, tentu itu menjadi kas awal juga, menjadi kas awal perusahaan. Jadi kas bertambah, dan tentu modalnya juga bertambah. Kas bertambah, kita posisikan di debit 100 juta, dan modal bertambah, kita posisikan di kredit 100 juta. Kas ini masuk ke dalam kategori aset ataupun harta. Kita lihat. Kalau harta atau aset bertambah, kita posisikan di debit. Nah, sesuai dengan posisi debit dan kredit. Kas ini aset, dan kita posisikan di debit. Kemudian, masuk ke dalam contoh yang kedua. Contoh yang kedua pada tanggal 7 Januari 2020. Dibayarkan sewa tempat usaha untuk 1 tahun sejumlah 10 juta. Nah, jadi di sini perusahaan itu dia menyewa tempat untuk usaha. Dia membayarnya langsung untuk 1 tahun, yaitu dengan sewa 10 juta.
Jadi kita analisa lagi, kita masukkan ke dalam jurnal umum pada tanggal 7 Januari 2020. Jadi akunnya ataupun jurnalnya, sewa dibayar di muka bertambah dan kas berkurang. Sewa dibayar di muka karena sewanya itu untuk 1 tahun dibayarkan di muka. Bertambah, kita posisikan di debit. Kemudian tentu kasnya berkurang karena kita sudah mengeluarkan uang untuk membayar sewa. Sewa dibayar di muka ini masuk ke dalam kategori aset. Aset bertambah tadi kita posisikan di debit. Kemudian kas ini aset juga, aset berkurang kita posisikan di kredit. 10 juta. Kemudian kita masuk ke dalam contoh yang ketiga. Pada tanggal 10 Januari 2021, di sini perusahaan membeli peralatan dan perlengkapan masing-masing sejumlah 5 juta dan 3 juta. Nah, perusahaan ini membeli peralatan dan perlengkapan awal untuk menjalankan usahanya. Kita masukkan lagi, kita analisa lagi ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 10 Januari 2020. Di sini perusahaan membeli peralatan dan perlengkapan. Peralatan bertambah dan perlengkapan bertambah. Karena kita membeli barang, tentu barang kita bertambah dan perlengkapannya bertambah. Kemudian kas kita berkurang karena kita membeli peralatan dan perlengkapan. Jadi peralatan dan perlengkapan ini bertambah, masuk dalam kategori aset dan kita posisikan di debit. Kemudian kas ataupun aset berkurang, kas ini aset berkurang, kita posisikan di kredit sejumlah 8 juta. Penjumlahan dari peralatan 5 juta dan perlengkapan 3 juta. Kemudian kita masuk contoh selanjutnya, tanggal 13 Januari 2020. Menerima pendapatan bengkel sejumlah 500.000. Nah, di sini perusahaan sudah mulai beroperasi dan mendapatkan pendapatan untuk pertama kalinya sejumlah 500.000. Kita analisa lagi, kita masukkan ke dalam jurnal umumnya pada tanggal 13 Januari 2020. Jadi kalau kita menerima pendapatan, tentu itu menjadi kas. Inilah akun yang terkaitnya kas. Jadi kas kita bertambah karena kita mendapatkan pendapatan. Kemudian akunnya lagi adalah pendapatan bertambah. Jadi kas bertambah ataupun harta bertambah, aset bertambah, kita posisikan di debit 500.000. Kemudian pendapatan bertambah, kita posisikan di kredit sejumlah 500.000. Kemudian lanjut pada tanggal 30 Januari 2020. Soal selanjutnya. Di sini perusahaan sudah mulai membayar gaji karyawan sejumlah 2 juta. Membayar gaji untuk bulan Januari sejumlah 2 juta. Jadi jurnalnya atau akunnya biaya gaji bertambah dan kas berkurang. Nah, biaya gaji bertambah itu kita posisikan di debit sejumlah 2 juta. Kemudian kas tentu berkurang. Kas berkurang ini untuk membayar gaji. Kas berkurang ataupun aset berkurang, kita posisikan di kredit sejumlah 2 juta. Kemudian kita lanjut pada tanggal 5 Februari 2020. Ini sudah masuk ke bulan kedua. Menerima pendapatan bengkel sejumlah 5 juta dan pembayarannya 1 minggu ke depan. Nah, berarti perusahaan dia menerima pendapatan sejumlah 5 juta, tapi tidak dibayar langsung. Dibayar minggu depan. Jadi di sini perusahaan itu menerima piutang karena seseorang itu ataupun badan ataupun seseorang berhutang kepada perusahaan sejumlah 5 juta. Jadi akun yang terkaitnya kita analisa tanggal 5 Februari 2020. Tanggal 5 Februari 2020.
piutang bertambah karena badan ataupun seseorang itu berhutang kepada perusahaan, maka perusahaan mencatat sebagai piutang. Piutangnya tentu bertambah dan pendapatan juga bertambah. Piutang bertambah kita posisikan di debit dan pendapatan bertambah kita posisikan di kredit. Coba kita lihat posisi debit dan kredit piutang. Nah, ini dia. Piutang bertambah, posisinya di debit. Piutang berkurang, posisinya di kredit. Tadi piutang bertambah. Piutang bertambah, kita posisikan di debit. Nah, ini dia. Piutang bertambah, kita posisikan di debit. Sesuai dengan posisi debit dan kredit. Aturan dari akuntansi. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2020. Di sini perusahaan membeli peralatan bengkel sejumlah 1 juta secara kredit. Nah, di sini perusahaan membeli barang kepada badan ataupun seseorang, tapi secara kredit. Nah, artinya perusahaan itu membelinya dengan hutang. Tidak langsung dibayar cash. Hutangnya sejumlah 1 juta. Jadi kita analisa lagi pada tanggal 6 Februari ini. Ini tanggal 6 Februari 2020. Jadi akun yang terkait adalah kita membeli peralatan, tentu peralatan kita bertambah. Peralatan ini masuk dalam kategori aset. Kemudian kita berhutang, tentu hutang kita bertambah. Nah, peralatan ataupun aset ini bertambah, kita posisikan di debit 1 juta. Kemudian hutang bertambah, kita posisikan di kredit 1 juta. Coba kita lihat lagi posisi debit dan kredit. Kewajiban atau hutang, ini dia. Hutang kita tadi bertambah, jadi hutang bertambah posisinya di kredit. Sesuai dengan posisi debit dan kredit. Kemudian, contoh soal selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020. Di sini Pak Amir mengambil sejumlah uang untuk keperluan pribadinya sebesar 300.000. Jadi Pak Amir ini mengambil uang perusahaan untuk keperluan dia sendiri, bukan untuk keperluan perusahaan, keperluan pribadi. Nah, di sini untuk akun ini namanya dinamakan privé. Coba kita lihat di jurnal umumnya pada tanggal 8 Februari 2020. Ini dia tanggal 8 Februari 2020. Jadi akun privé bertambah ini kita posisikan di debit sejumlah 300.000. Kemudian, kalau Pak Amir mengambil uang, tentu kas perusahaan ini berkurang. Nah, kas berkurang sejumlah yang diambil oleh Pak Amir, yaitu 300.000. Kita posisikan di kredit, karena kas ini masuk dalam kategori aset. Aset berkurang di kredit, 300.000. Kemudian, kita lanjut contoh soal selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020. Perusahaan ini membayar biaya telepon sebesar 200.000. Nah, di sini perusahaan sudah memiliki beban untuk membayar telepon, tagihan telepon. Jurnalnya kita masukkan ke dalam jurnal umum tanggal 12 Februari 2020. Jadi, biaya telepon bertambah, kita posisikan di debit, kemudian tentu kas kita berkurang karena kita membayar biaya telepon. Kas berkurang, kita posisikan di kredit sejumlah 200.000. Kemudian kita lanjut lagi soal selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2020. Di sini perusahaan membayar biaya listrik sebesar 200.000. Di sini contoh soalnya sebenarnya sama dengan yang tanggal 12, membayar biaya telepon, cuma di sini bedanya membayar listrik. Jadi akunnya sama. Akun biaya juga. Kita lihat pada tanggal 15. Ini dia. Ini dia akun yang terkait adalah biaya listrik bertambah dan kas berkurang. Kas berkurang karena kita membayar listrik. Biaya bertambah
kita posisikan di debit 200.000, dan kas berkurang kita posisikan di kredit sejumlah 200.000. Nah, tahapan selanjutnya, contoh soal sudah kita kerjakan semua. Tahapan selanjutnya adalah kita harus menjumlahkan posisi debit dan kredit. Nah, jadi posisi debit dan kredit ini kita jumlahkan, dan jumlahnya harus seimbang, harus balance, harus sama. Ini tadi sudah saya jumlahkan. Untuk posisi debit jumlahnya 127.200.000. Kemudian di posisi kredit jumlahnya 127.200.000. Nah, itu dia. Jadi posisi debit dan kredit ini adalah seimbang. Nah, kalau posisinya belum seimbang, tentu dalam kita membuat jurnal umum ini, dalam kita membuat akun-akunnya ini, ada yang salah posisi ataupun salah letak, dan sehingga angkanya ini tidak seimbang. Jadi yang terpenting untuk membuat jurnal umum ini adalah terlebih dahulu kita harus memahami posisi debit dan kredit, aturan debit dan kredit. Inilah nanti akun-akun yang terkait di dalam transaksi. Sudah kita kerjakan tadi, jadi akun yang terkaitnya tadi adalah ini dia. Ada kas, ada modal, ada sewa di balik muka, ada kas lagi, ada peralatan, ada perlengkapan, kemudian ada pendapatan, ada biaya gaji, ada piutang, kemudian ada biaya telepon, dan ada biaya listrik. Nah, itulah tadi sekilas penjelasan dari saya mengenai jurnal umum. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Maulana Syuhada undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.